pagi anak-anak Ibu kelas 3. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita belajar tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Materinya tentang 1. Menggunakan garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Kedua, informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan. Dan yang ketiga, menentukan hasil kali 2 bilangan cacah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah kalian dengan gambar dekoratif? Menggambar dekoratif menunjukkan fungsi gambar sebagai hiasan atau motif hias. Bahan dan alat yang diperlukan antara lain kertas gambar, pewarna, kuas, pensil hitam, pensil warna, atau spidol. Sekarang, tugas kalian adalah menggambar dekoratif dengan motif hewan, yaitu ikan, di buku gambar kalian. Jangan lupa diberi warna ya. Materi yang kedua, informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan. Sukakah kalian makan ikan? Ikan adalah contoh hewan yang hidup di air. Ada banyak jenis ikan. Ada ikan yang biasa dimakan dan ada juga yang biasa digunakan untuk hiasan. Apakah di rumah kalian ada akuarium? Jenis ikan apakah yang biasa dipelihara di dalam akuarium? Selain ikan, masih ada hewan yang hidup di air, misalnya udang, kecebong, dan jentik-jentik nyamuk. Berdasarkan airnya, ikan dibedakan menjadi ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. 1. Ikan air tawar. Air tawar adalah air yang ada di darat. Hewan air tawar dapat hidup di sungai, danau, atau kolam. Banyak jenis ikan yang hidup di air tawar, misalnya ikan mujair, ikan emas, ikan gurami, ikan gabus, dan ikan lele. Yang kedua, ikan air payau. Air payau adalah air campuran dari air laut dan air darat. Air payau ada di muara sungai. Contoh hewan yang hidup di air payau adalah ikan tawes, bandeng, dan kerang. Untuk memelihara hewan-hewan itu, manusia membuat tambak-tambak di dekat pantai yang berisi campuran air tawar dan air laut. Yang ketiga, ikan air laut. Ada banyak jenis ikan yang hidup di laut. Beratus-ratus jenis ikan hias ada di lautan. Ikan di laut juga banyak yang dapat dikonsumsi. Contohnya adalah ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan teri. Ikan laut biasa ditangkap oleh para nelayan. Hasil tangkapan nelayan yang sangat banyak digunakan untuk membuat ikan asin. Ikan laut apakah yang dibuat menjadi ikan asin? Ada juga hewan laut yang berukuran sangat besar, misalnya paus. Paus dapat berukuran lebih besar daripada gajah. Sama dengan kehidupan di darat, di laut juga ada hewan buas, misalnya ikan hiu. Ikan hiu adalah hewan pemakan daging. Ikan hiu sangat rakus dan ganas. Ikan hiu dapat makan apa saja yang ada di dekatnya. Walaupun penglihatannya kurang baik, penciuman ikan hiu sangat tajam. Ikan hiu dapat mencium bau darah dari jarak puluhan kilometer. Tugas selanjutnya adalah mendata ikan hias dan ikan konsumsi. Carilah informasi tentang ikan hias dan ikan konsumsi. Kalian bisa bertanya kepada ayah, ibu, atau pedagang ikan. Tulislah nama ikan hias dan nama ikan konsumsi pada tabel berikut ini. Materi yang ketiga, menentukan hasil kali 2 bilangan cacah. Pak Tono mempunyai pembudidayaan ikan hias. Setiap bulan, tempat pembudidayaan Pak Tono menghasilkan 140 ekor. Hitunglah berapa ekor ikan yang dihasilkan Pak Tono dalam waktu 3 bulan. Penyelesaiannya, tempat pembudidayaan menghasilkan 140 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 3 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan dalam waktu 3 bulan adalah 140 ditambah 140 ditambah 140 sama dengan 420 ekor. Dalam perkalian ditulis 3 dikali 140 sama dengan 420.
Tugas selanjutnya menjawab soal perkalian. Kerjakan soal berikut. Wayan membeli 4 kotak telur. Tiap kotak berisi 243 telur. Berapa jumlah seluruh telur yang dibeli Wayan? Alhamdulillah, materi hari ini selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga anak-anak ibu di rumah paham dengan apa yang ibu sampaikan. Sekian dari ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.